Ibu ya, kelas 12 IPA dimanapun berada. Kita lanjut materi kita ya. Kemarin Ibu sudah bahas mengenai penurunan tekanan uap, maka hari ini kita bahas mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik buku. Tapi sebelum yang dua ini, maka perhatikan papan geografi yang luar biasa ini, kita catat gambarnya ya. Oke, maka ini adalah diagram PT. P itu tekanan, T itu suhu. Oke, sebelah kiri ya ini padat ya, sebelah kanan itu menguap dan tengah-tengahnya cair. Berikutnya tengah-tengah apa rupanya nih Bu? Yang merah ini nakku ya, yang merah itu dia untuk si pelarut. Berikutnya yang hitam tuh ini untuk larutan. Bolak-balik Ibu ingatkan di larutan itu ada dua komponen, ada zat terlarut dan ada si pelarut. Biasanya ya, umumnya ya anakku ya, pelarut yang kita gunakan itu adalah air. Oke, maka kita lihat nih, kalau air itu membeku ya, disebut dia misalnya titik beku ya, TF. TF air, itu kan pelarut murni, pakai istilah 0. Itu adalah 0 derajat Celcius ya. Mendidih ya. Kalau sudah mendidih dia, maka boil ya, berarti TB 0 si air itu adalah 100 derajat Celcius. Berikutnya, kalau memasukkan zat terlarut ya, seharusnya dia membeku di 0 derajat. Ya, karena sudah ada zat terlarut terganggu, maka dia jadi di bawah 0 derajat. Itulah yang kita sebut dengan TF aksen. Ya. Pasti lebih kecil dari 0. Maka kita buat TF aksen lebih kecil dari TF 0. Maka ada nanti di sini yang namanya delta TF. Ya. Selisih tidak boleh minus, berarti besar kurang kecil. Maka TF 0 dikurang TF aksen. Ya. Maka di sini dia selisihnya. Delta TF. Kita ke seberang. Oke. Berarti kalau sudah ada zat terlarut di sana, maka mendidih di atas 100, Saudara. Oke. Maka ini Bu taruh ini yang hitam ya, karena untuk terlarut. TF aksen. Berarti ini TB aksen ya, di atas 100. Maka yang lebih besar adalah si TB aksen. Maka TB aksen lebih besar dari TB 0. Mana selisihnya? Nah, di sini dia. Delta TB. Ya. Berarti delta TB nggak boleh minus, besar kurang kecil. Yaitu TB aksen dikurang TB 0. Oke, seperti ini untuk masalah diagram PT-nya. Ya, sekali lagi. Air mendidih 100 derajat Celcius. Larutan mendidih di atas 100. Ya, deltanya besar kurang kecil. Air membeku 0 derajat Celcius. Maka larutan membeku di bawah 0 minus ya. Sehingga selisihnya besar kurang kecil. Maka titik beku air dikurangi dengan titik beku larutan. Jadi kalau sebenarnya contohlah TF aksennya minus 2, maka delta TF adalah ini tadi air ya, 0 dikurang minus 2. Nah dia jadi pos ya, sehingga kita ingatkan selisih itu harus bertanda positif. Oke, kita masuklah untuk bahan kita yang kedua. Di sifat koligatif larutan non elektrolit, yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Inilah yang disimbolkan dengan delta TB. Menurut si Rho ya, hukum Rho ini khusus untuk yang non elektrolit, katanya bahwa delta TB itu ya sebanding dengan titik didih molalnya dan molalitasnya, KB dikali M.
Kb. Asal ada perkataan K itu konstanta, tetapan. Maka ini adalah tetapan didih molal pelarut murni. M itu adalah molalitas. Sudah kita bahas kemarin ya rumusnya. Oke, maka kita lihat contoh. Contoh di bukumu halaman 15 ya, Bu baca. Sebanyak 9 gram glukosa. Ya berarti kita tulislah kayak fisika itu kita taruh. Tulis diketahui, ditanya jawab. Diketahui yang 9 gram glukosa, berarti gram terlarutnya 9. Ingat aku, kalau glukosa, baik hatilah dia ya, mR-nya 180. Dilarutkan dalam 100 gram air, berarti gram pelarut 100 gram. Berikutnya, jika diketahui mR glukosa 180, tetapan kenaikan titik didih air, ya berarti si Kb, tetapan kenaikan. Kb-nya 0,52 derajat Celcius per molar. Hitunglah titik didih larutan. Ditanya anakku bukan delta, tapi titik didih larutan. Nah, yang bisa kita cari delta Tb, baru nanti kita cari Tb aksennya. Maka kita jawab. Nah, dari deltanya dulu. Nah, delta Tb Kb kali M. Kb-nya sudah ada 0,52 kali molalitas. Kalau muncul massa, maka molalitas adalah gram terlarut per mR kali 1000 per gram pelarut. Biar teringat kembali. Ya, maka gram terlarutnya 9 per mR-nya cepet 80 kali 1000 per gram pelarutnya 100. Dan ini aja ya, kalau udah hitung ini kan pasti dapatlah hasilnya kan gitu ya. Oke, ini dia 10 ya, 90. Nah, ini setengah 0,52 dibagi 2. Nah, gampang Bu, itu 0,26 derajat Celcius. Kembalikan ke pertanyaan Tb aksen. Berarti Tb aksen, lihat nih. Delta Tb, Tb aksen kurang Tb 0, berarti Tb aksen delta Tb tambah Tb 0 ya. Atau Tb 0 ditambah delta Tb. Maka Tb aksennya Tb 0-nya 100 karena peralut kita air. Tambah 0,26 derajat Celcius. Maka ketemulah larutan kita mendidih di suhu 100,26 derajat Celcius. Sudah terbukti dari grafik aku bahwa kalau air mendidih 100, maka larutan mendidih di atas 100. Oke, seperti itu untuk nomor 2. Ya, kita lanjut nomor 3. Karena memang ini dia hampir sama dia. Tipe pengajarannya hanya mengubah istilah boil menjadi freeze ya. Penurunan titik beku larutan. Jadi istilah-istilah yang kita pakai di kimia anak itu dari bahasa Inggrisnya ya. Nah, mendidih boil ya, membeku freeze. Ya. Maka di sini delta Tf. Oke. Sesuai dengan hukum Raoult katanya untuk yang non elektrolit bahwa penurunan titik beku itu sebanding dengan tetapan beku molar pelarut murni dan molaritasnya. Kf kali M. Nah, jadi sengaja ibu harus ditaruh ini ya kan. Hanya beda istilah. Sono B situ F. Oke, M-nya sama ya. Nah, maka di sini Kf itu adalah tetapan beku molar pelarut murni. Nah, maka kita ke contoh soal. Oke, contoh. Ini yang dibahas ini sudah di halaman 17 ya. Maka contoh soalmu lihat di halaman 18. Sebanyak 6 gram urea diketahui. Gram terlarut 6 gram urea, rumus kimianya CONH2
2 kali. Sudah ku hafal MR-nya 60, jadi kurang kerjaan, ya kan? Oke, dilarutkan dalam 200 gram air. Berarti gram pelarutnya 200. Dah? Jika tetapan penurunan titik beku air sudah dikasih tahu KF-nya 1,86 derajat Celcius per molar. MR-nya juga dikasih tahu 60, kan sama ya. Hitung titik beku. Berarti ditanya TF aksennya, hitung titik bekunya ya. Jadi kalau dia titik beku, kalau kembali kita ke diagram kita ya, titik beku itu minus dia nanti ya. Nah, yang bisa kita cari deltanya dulu. Oke, sehingga kita jawab. Saya tak taruh ya, boleh ya. Delta TF sama dengan KF kali M. KF-nya sudah ada tuh, 1,86. Molalitas itu rumusnya. Masukkan angka-angkanya. Gram terlarut 6 per MR-nya 60 kali 1000 per gram pelarut 200. Nah, tinggal itu aja. Ya, kita boleh coret yang bisa kita coret. 1000 bagi 205 ya, saudara. Sana ke situ 10 kan, situ ke sana 2 kan. Nah, gitu ya. Berarti ketemulah delta TF. Udah 1,86 dibagi 2. Oke, berapa itu? 0,93 ya. 0,93 derajat Celcius. Kembalikan ke pertanyaan. TF aksen. Berarti TF aksen adalah TF0 dikurang delta TF. Maka TF0-nya 0 dikurang 0,93 derajat Celcius. Ketemulah TF aksennya minus 0,93 derajat Celcius. Oke, sampai sini pertemuan kita untuk kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Salam sehat. Bye.